Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi buat Ibu Ika Lestari sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum SD, dan juga selamat pagi buat teman-teman angkatan 2017 dari kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kurikulum di negara Inggris atau England Curriculum. Nah, dalam pembahasan kami ada 3 topik yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang pendidikan di negara Inggris, dan yang kedua, sistem pendidikan di Inggris, dan yang ketiga, kurikulum nasional di Inggris. Kita langsung saja masuk ke latar belakang pendidikan di negara Inggris. Sejarah berdirinya lembaga pendidikan di United Kingdom atau Kerajaan Inggris sudah dimulai atau sudah dicatat di akhir abad ke-6, yaitu dalam periode sejarah Inggris. Sekolah yang diperkirakan pertama kali berdiri di Inggris adalah sebuah grammar school yang didirikan pada tahun 598. Nah, pertama kali program wajib belajar ini diberlakukan pada tahun 1880. Grammar school adalah tipe sekolah di Inggris yang mensyaratkan kemampuan akademis yang tinggi dalam proses seleksi calon siswa dan dalam pembiayaan dibantu oleh pemerintah. Yang berikut itu ada struktur pendidikan di Inggris. Yang pertama itu pendidikan pra-primer atau pre-primary education. Nah, itu usianya dari 3 tahun sampai 4 tahun. Dan yang kedua itu pendidikan primer atau primary education. Itu usianya 4 tahun sampai 11 tahun. Dan yang ketiga itu pendidikan sekunder atau secondary education, usianya dari 11 tahun sampai 16 tahun. Dan yang berikut itu pendidikan lanjutan atau further education, itu usianya dari 16 tahun sampai 18 tahun. Dan yang terakhir pendidikan tinggi atau higher education, itu usianya dari 18 tahun ke atas. Nah, yang berikut itu kurikulum nasional di Inggris. Ada 4 kurikulum nasional di Inggris. Yang pertama, pendidikan pra-primer, dan yang kedua, pendidikan primer dan sekunder, dan yang ketiga, pendidikan tingkat lanjutan, dan yang keempat, pendidikan tinggi. Nah, kita akan membahas satu-satu. Kita akan bahas terlebih dahulu pendidikan pra-primer. Berdasarkan undang-undang, pendidikan pra-primer adalah pendidikan untuk anak-anak yang belum memasuki usia wajib belajar, atau dengan kata lain, anak yang belum menginjak usia 5 tahun. Pendidikan ini dapat disediakan di sekolah, misalnya di taman kanak-kanak atau kelas nursery di sekolah dasar, atau di mana saja. Untuk anak-anak usia 3 bulan sampai 3 tahun, umumnya pendidikan ini disediakan oleh sektor swasta dan voluntary, dengan orang tua membayar biaya pendidikan dan tidak diwajibkan atau non-compulsory. Untuk anak-anak berusia 3 dan sampai 4 tahun, terdapat pendidikan gratis bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya. Kurikulum perkembangan anak atau disebut Foundation State di dalam kurikulum nasional sejak diberlakukan education pada tahun 2002, disusun dalam beberapa bidang pembelajaran seperti yang pertama, pengembangan pribadi, sosial dan emosi, mengajar anak untuk percaya diri, mengenal hal di sekitarnya, mengetahui kebutuhan, bisa menentukan salah dan benar, serta belajar untuk berpakaian sendiri. Yang kedua itu ada komunikasi, bahasa dan melek huruf, mengajarkan anak untuk berbicara jelas, mendengarkan cerita, mendengarkan lagu, dan juga mendengarkan pantun, mendengarkan dan mengucapkan suara-suara dan mengaitkan dengan huruf. Dan yang ketiga, perkembangan matematika, mengenal matematika dan angka melalui cerita, melalui lagu, melalui games dan permainan, dan juga membuat perbandingan antara besar dan kecil, membuat perbandingan antara berat dan ringan, serta mulai mengenal bentuk dan ruang. Dan yang keempat itu ada pengetahuan dan pemahaman tentang dunia pengenalan dan membuat pertanyaan terhadap dunia sekeliling, mengenal teknologi sehari-hari,
masa lampau kehidupan di rumah masing-masing, serta kehidupan kultur dan kepercayaan lain. Olahraga atau perkembangan fisik belajar pengontrolan gerak tubuh dan mengenal bagaimana untuk menggunakan alat sehari-hari. Dan yang keenam dan yang terakhir itu ada pengembangan kreativitas, mengenal warna bentuk, mengenal dan mencoba tarian serta musik, dan juga membuat pekerjaan tangan. Dan yang berikut itu ada pendidikan primer dan sekunder. Nah, dalam pendidikan primer dan sekunder ini terdapat 2 tahap pendidikan yang termasuk di dalam program paket wajib belajar, yaitu yang pertama, pendidikan primer itu usianya dari 5 tahun sampai 11 tahun. Dan yang kedua itu pendidikan sekunder, usianya dari 11 tahun sampai 16 tahun. Nah, yang berikut itu ada kriteria penerimaan. Proses penerimaan siswa diatur oleh pemerintah melalui peraturan khusus, yaitu School Admission Code dan School Admission Aplikasi Code. Semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah dan memiliki bangku kosong harus menerima aplikasi siswa tanpa syarat. Kebijakan menerima siswa jika jumlah bangku tidak mencukupi ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dasar hukum sekolah bersangkutan. Dan yang berikut itu ada jumlah siswa dalam kelas. Jumlah siswa di sekolah primer dan dalam satu kelas kelompok usianya mulai 5 sampai 7 tahun dibatasi, yaitu 30 siswa. Siswa umumnya dikelompokkan dengan kemampuan beragam. Meskipun banyak pengajar yang menggunakan pengelompokan berdasarkan kemampuan siswa, di sekolah primer siswa umumnya diajarkan oleh pengajar umum, sedangkan di sekolah sekunder siswa diajarkan oleh pengajar spesialis. Yang berikut itu waktu belajar sekolah. Sekolah-sekolah harus buka selama 160 hari dalam 1 tahun. Pengajar wajib berada di sekolah 5 hari lebih lama untuk tujuan kegiatan di luar waktu pengajar. Seperti misalnya pengembangan profesi. Jangka waktu dan hari libur ditentukan oleh pemerintah daerah atau dewan pengurus sekolah, tergantung dari dasar hukum sekolah bersangkutan. Tahun ajaran baru biasanya dimulai awal September dan diakhiri bulan Juli tahun berikutnya. Sekolah umumnya beroperasi 5 hari seminggu, yaitu dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai Jumat. Waktu pengajaran minimum dalam 1 minggu kita bisa lihat di sini, yaitu 5 tahun sampai 7 tahun. Usia itu waktu yang mereka gunakan untuk belajar 21 jam. Sedangkan usia yang di atas 7 tahun sampai 11 tahun mereka menggunakan waktu 23,5 jam. Sedangkan usia di atas 11 tahun sampai 14 tahun mereka menggunakan waktu sebanyak 24 jam. Dan juga usia di atas 14 tahun sampai 16 tahun mereka menggunakan waktu sebanyak 25 jam. Yang berikut itu kurikulum. Di Inggris, peran pengembangan kurikulum wajib belajar berada di tangan Departemen Pendidikan atau DFE. Yang berikut itu ada pendidikan tingkat lanjutan. Setelah siswa menyelesaikan masa wajib belajar sampai dengan umur 11 dan lulus ujian nasional GCSE, kemudian mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat lanjut. Terdapat beberapa pilihan jenis sekolah di tingkat ini, antara lain melanjutkan di sekolah yang sama, melanjutkan pendidikan ke Sixth Form College atau Further Education College atau Tertiary College. Yang berikut itu beberapa jenis sekolah tersebut memiliki perbedaan penekanan materi antara pendidikan akademik atau umum dan pendidikan kejuruan. Umumnya, siswa yang ingin melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi atau universitas memilih melanjutkan di sekolah yang sama atau melanjutkan ke Sixth Form College. Tidak ada kurikulum wajib di jenjang pendidikan tingkat lanjut ini. Siswa dapat memilih berbagai mata pelajaran yang ditawarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan tingkat lanjut.
berdasarkan kualifikasi yang mereka inginkan. Pengajar diberi kebebasan untuk memutuskan metode dan materi pengajar yang dianggap sesuai. Nah, ini ada beberapa mata pelajaran yang ditawarkan di kejuruan atau di sekolah Inggris. Antara lain, yang pertama, desain dan seni. Di Inggris ini juga ada mata pelajaran desain dan seni. Ada juga mata pelajaran bisnis, ada juga mata pelajaran konstruksi, ada juga mata pelajaran kesehatan, ada juga mata pelajaran teknologi informasi dan komputer, dan juga land-based subject, dan ada mata pelajaran media musik dan seni pertunjukan, dan yang terakhir itu mata pelajaran sains. Dan yang terakhir itu pendidikan tinggi. Terdapat berbagai macam tipe lembaga pendidikan tinggi, termasuk diantaranya adalah universitas atau perguruan tinggi, higher education college, dan university college. Lembaga pendidikan tinggi di England sangat beragam, baik segi ukuran, misi, dan sejarahnya. Di Inggris atau di England terdapat sistem universitas yang terdiri dari college atau college system. Sistem pendidikan berupa college ini diadopsi oleh universitas terkemuka, yaitu Universitas Oxford, Universitas Cambridge, dan Universitas Durham. Universitas Oxford terdiri dari 38 college dan 6 permanent private health. Universitas Cambridge terdiri dari 31 college. Lembaga pendidikan tinggi merupakan badan ekonomi yang memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru dan persyaratan masuk untuk setiap program masing-masing. Setiap college merupakan suatu lembaga independen yang memiliki gedung sendiri dan pendapatan sendiri. College juga memiliki staf pengajar tersendiri dan bertanggung jawab dalam penyeleksi mahasiswanya berdasarkan peraturan yang ditentukan universitas. Pengajaran mahasiswa dibagi menjadi pengajaran di dalam college dan di departemen universitas. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan dari kurikulum tentang negara Inggris. Terima kasih. Sampai jumpa.